Apa yang harus dilakukan jika bertemu ular di hutan? Simak cara menghadapi ular saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Cape Channel. Sahabat alam, berpetualang di alam bebas bukanlah tanpa resiko. Ada bahaya yang mengintai, baik dari kondisi alam maupun faktor teknis. Maka dari itu kita dituntut selalu waspada bila saat berkegiatan di alam bebas. Salah satu ancaman bagi para petualang atau sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas, salah satunya adalah ular. Ular merupakan hewan buas yang mematikan karena memiliki kemampuan berburu yang sangat baik. Ada jenis ular yang mengandalkan lilitan tubuhnya yang kuat, seperti ular piton atau ular berbisa seperti kobra. Namun, asalkan kita tahu cara menghadapi serangan ular tersebut, niscaya pasti sahabat alam akan selamat dan tidak mengalami kondisi terlalu parah. Harus dicermati betul bagaimana langkah-langkah penanganannya agar tidak berakibat fatal. Berikut tips dan trik menghindari serangan ular saat kita atau sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Mungkin camping, mungkin sedang melakukan konservasi, atau pendakian gunung. Untuk menghindari gigitan ular, ada baiknya sahabat alam mengenali sifat-sifat ular terlebih dahulu yang berhubungan dengan cara dia memangsa. Antara lain, ular memiliki sensor panas di kepalanya untuk mendeteksi mangsa melalui panas tubuh. Berikut, ular mencium bau menggunakan lidah termasuk bau mangsanya. Makanya ular sering menjulurkan lidahnya keluar. Berikutnya, ular sangat sensitif terhadap gerakan lingkungan di sekitarnya. Di negara Indonesia, ada sekitar 250 sampai 300 jenis ular, tetapi hanya 6 sampai 8% saja yang berbisa. Jadi sebenarnya jangan terlalu takut saat bertemu dengan ular. Namun, karena paradigma yang berkembang di masyarakat seolah-olah hampir semua bisa ular menyebabkan kematian. Hal inilah yang membuat masyarakat dan kita semua sebagai sahabat alam salah bertindak ketika bertemu ular atau melakukan penanganan yang tidak tepat saat digigit ular, yang justru malah memperparah keadaan korban gigitan ular. Ingat sahabat alam, berikut cara-cara apa yang harus dilakukan ketika bertemu ular. Yang pertama adalah jangan panik. Di dalam situasi apapun, saat terjadi ketakutan, cobalah sahabat alam menenangkan diri secara perlahan. Memang susah-susah sulit untuk jangan panik saat berpapasan dengan ular. Tetapi percayalah, gerakan ular
jauh lebih cepat dari gerakan kaki sahabat alam. Jangankan untuk langkah yang ke-1000, baru berhasil di langkah pertama saja, kemungkinan besar kaki sahabat alam sudah berhasil di patutnya. Karena ular dapat mencium bau mangsanya lewat kepanikan. Jadi, cara pertama agar sahabat alam saat bertemu ular jangan panik, apalagi panik berlebihan saat berpapasan dengan ular. Langkah kedua, apa yang harus dilakukan saat sahabat alam bertemu atau berpapasan dengan ular? Jangan melakukan gerakan spontan saat sahabat alam bertemu ular. Walaupun sahabat alam bergerak untuk menjauh, bukan untuk melumpuhkannya, tetapi ular akan membacanya sebagai ancaman buat dia. Ini akan membuat sahabat alam diserang oleh ular. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi sahabat alam harus tetap diam, tenang saat bertemu ular. Apalagi sahabat alam kebetulan berada di posisi yang tidak menguntungkan, seperti tidak memiliki senjata ataupun sebagai pertahanan. Jadi di langkah kedua ini adalah bila sahabat alam bertemu ular di jalur pendakian di hutan saat berkegiatan di alam bebas, jangan melakukan gerakan spontan. Ingat, langkah pertama tadi, jangan panik, tenangkan diri sambil sahabat alam berpikir untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik. Apalagi sahabat alam dalam kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya tidak sedang memegang senjata, memegang kayu dan sebagainya, atau memegang alat pertahanan lainnya. Langkah ketiga, ketika atau sahabat alam bertemu ular saat berkegiatan di alam bebas. Ingat, langkah ketiga ini adalah perhatikan arah badan sahabat alam. Arah badan saat bertemu dengan ular yang siap menyerang. Apa yang sudah dilakukan? Cobalah tetap berhadapan dan jangan menyamping. Jarak minimal 1,5 meter. Karena mata ular berada di samping, jadi penglihatannya tidak bagus untuk melihat ke depan. Lalu perhatikan gerakan ular yang biasanya ia akan menggerakkan tubuh atau kepalanya ke arah samping mangsanya untuk dapat melihat. Jika sudah demikian, imbangi gerakan ular sambil sahabat alam melakukan gerakan mundur secara perlahan sampai jaraknya dirasa cukup aman. Nah, itulah sahabat alam 3 langkah yang harus sahabat alam lakukan bila sahabat alam berpapasan atau bertemu ular tanpa sengaja saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan melakukan gerakan spontan. Nah, itulah sahabat alam 3 langkah yang harus sahabat alam lakukan saat sahabat alam berpapasan atau bertemu ular saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Sahabat alam sedang camping, melakukan konservasi, memancing di alam bebas, dan sebagainya. Yang pertama, jangan panik dalam situasi apapun. Coba berusaha untuk
tenang. Yang kedua, jangan melakukan gerakan spontan dalam kondisi apapun. Kembali ke langkah pertama itu, jangan panik. Bila sahabat alam bisa menguasai diri sahabat alam juga tidak akan melakukan gerakan-gerakan yang spontan yang bisa memancing respon ular untuk lebih dahulu menyerang sahabat alam. Yang langkah ketiga adalah perhatikan arah badan sahabat alam. Jangan menyamping, tetap berhadapan dengan posisi ular saling berhadapan. Dengan cara sahabat alam melakukan gerakan mundur secara perlahan. Oke sahabat alam, dalam situasi kita berkegiatan di alam bebas, sering terjadi sesuatu di luar yang kita harapkan. Di video materi ini, apa yang harus dilakukan jika bertemu ular di hutan atau saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas, dan cara menghadapinya. 3 langkah tadi semoga sahabat alam bisa memahami, dan bila mana sahabat alam sedang berpetualang di alam bebas, sahabat alam sudah memiliki antipati langkah-langkah yang harus dilakukan bila mana bertemu dengan ular. Sahabat alam, ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya secara penciuman, bila sahabat alam berawal dari seorang pencinta alam dan aktif di komunitas atau organisasi, biasanya ada materi botani dan zoologi. Di materi inilah kita belajar bagaimana mencium keberadaan ular besar atau kecil di alam bebas atau di hutan. Bila mana ada ular besar yang bukan cuma mematuk tetapi bisa melilit dan memangsa sahabat alam, itu biasanya di hutan ular-ular besar ini akan tercium oleh kita seperti ada bau amis di pasar ikan. Ya, saya yakin sahabat alam bisa merasakan seperti apa bau amis di pasar ikan. Itu menandakan ada ular dekat dengan tubuh kita di sekeliling kita. Bisa 1, 2, atau 3 meter. Semakin bau amisnya menyengat, itu berarti semakin dekat atau ular itu besar. Namun untuk ular-ular kecil, baik yang berbisa atau tidak, ini tidak menimbulkan aroma. Yang saya sebutkan barusan adalah ular-ular seperti piton, ular-ular yang siap memangsa sahabat alam, biasanya terdeteksi oleh penciuman kita, yaitu bau amis seperti di pasar ikan. Lain lagi bila sahabat alam berkegiatan di alam bebas saat malam hari dan mencium bau amis seperti di pasar ikan, itu bisa menandakan juga sahabat alam bertemu dengan salah satu makhluk astral. Oke sahabat alam, semoga materi ini apa yang harus dilakukan jika sahabat alam bertemu ular dan cara menghadapi ular di alam bebas atau di hutan atau saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.